warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini insyaallah mudah-mudahan kita diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, wabil khusus kepada ibunda Budian sekeluarga, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala kesulitannya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu saat kita meninggal mati dalam husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi wa
Ajaran selanjutnya adalah dalam agama Islam ada 20 sifat wajib yang harus diketahui oleh orang yang beriman. Jadi ada 20 sifat wajib yang harus diketahui oleh orang yang beriman atau orang Islam. Kemudian 20 dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Jadi 20 sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawa, tihi, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga mukhalafatul lil hawadisi. Yang ketiga mukhalafatul lil hawadisi. Yang keempat qiyamuhu binafsihi. Yang kelima wahdaniyah. Jadi 20 sifat dibagi menjadi 5. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat mukhalafatul lil hawadisi, yang keempat sifat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Yang pertama adalah nafsiyah, sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat yang berhubungan erat dengan Allah. Jadi sifat nafsiyah, ya, nafsiyah, sifat yang melekat hubungannya dengan Allah, namanya sifat nafsiyah. Atau sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah disebut juga sifat wujud. Wujudnya Allah, nih masalahnya. Jadi wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya kita. Ini meyakini sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang melekat kepada dirinya Allah sendiri, sehingga tidak sama wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk. Siapa makhluk? Makhluknya yang ada di dunia. Malaikat ya makhluk, manusia makhluk, bumi makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk. Semua masiwallah, selain daripada Allah, namanya makhluk. Lah, wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya makhluk. Makanya di dunia ini, ya, di dunia ini kalau jumlah manusia itu hampir sekitar 7, sekian miliar, 7,8 miliar. Tapi dari 7, sekian miliar hari ini, yang Islam itu hanya 1,8 kalau nggak salah, 1, sekian. Berarti yang 6 miliar itu non muslim. Makanya banyakkan non muslimnya di dunia ini. Ibu jangan membayangkan di Indonesia, ya, Indonesia memang mayoritas muslim. Tapi untuk negara-negara lain kebanyakan adalah non muslim. Makanya jumlahnya sedikit sekali, hanya 1 miliar. Nah, yang selain itu tidak nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
pokoknya non muslimnya, orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya hanya sedikit orang yang beriman kepada Allah, nggak banyak, nggak banyak. Karena mengesahkan Allah, wujudnya Allah. Apa buktinya? Contoh dalam surat Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Huwallazi. Ini dalilnya. Dalilnya Allah ada. Buktinya apa? Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah ciptakan langit dan bumi? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah sudah ciptakan itu. Ini sebagai tanda kita yakin pasti ada yang membuat. Langit siapa yang buat, Bu? Allah. Rembulan siapa yang buat, Bu? Matahari siapa yang buat, Bu? Ada nggak manusia sekarang yang mampu membuat langit? Ada nggak manusia sekarang yang membuat rembulan? Nggak ada, nggak ada. Makanya ini sebagai dalil yang konkret bahwa Allah ada, Allah wujud. Kita meyakini sifat nafsiyah. Artinya apa? Mustahil kalau Allah nggak wujud. Mustahil nggak? Mustahil. Mustahil itu kebalikannya, Bu. Jadi tidak mungkin. Contoh. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang melekat pada diri Allah sendiri. Nih, sifat salbiyah yang kedua. Sifat salbiyah adalah sifat yang melekat kepada Allah sendiri. Jumlahnya qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Nah, ini salbiyah. Melekat kepada diri sendiri maksudnya apa? Allah itu baqo. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Yang awal siapa, Bu? Allah adalah awal. Sebelum ada bumi, Allah sudah ada belum, Bu? Allah sudah ada belum, Bu? Ini masalah tauhid ya. Ini masalah tauhid dulu. Sebelum ada bumi, Allah ada nggak? Ada. Makanya disebut awwalu wal akhir. Nanti setelah bumi, kiamat, Bu, nanti ada yang namanya kiamat. Semua manusia mati. Manusia mati. Sampai para nabi mati. Para malaikat pun mati. Ini di yaumul kiamah nanti. Bahkan malaikat maut yang mencabut seluruh nyawa, matinya terakhir. Yang menjemput nyawa namanya siapa, Bu? Siapa? Malaikat Israil. Israil paling akhir dia mencabut, disuruh sama Allah, wa Israil, cabutlah olehmu sendiri. Begitu dicabut, dia nangis, Bu. Sakit luar biasa. Waduh. Sampai dia ngomong, seandainya aku tahu sakitnya seperti ini, maka saya akan mencabut dengan pelan-pelan. Nah, ini adalah penyesalan daripada malaikat Israil. Setelah Israil sudah meninggal semuanya, nah baru nanti ada kehidupan lagi. Bahkan satu riwayat, Bu, termasuk burung-burung, ya, burung-burung, ayam, domba, kambing yang dulu pernah berantem di dunia, ya, nanti akan dihidupkan lagi. Untuk supaya pada berantem silahkan membalas dulu. Kalau ada kucing mati karena berantem dengan temannya, maka di sana dihidupkan lagi supaya membalas. Setelah membalas, makanya
kun turaban, jadilah debu kembali. Akhirnya dimatikan kembali. Itu semua makhluk selain manusia. Jadi ayam itu begitu Bu, dihidupkan lagi supaya pada balas, yang berantem, yang pada matiin misalkan, itu nanti pada berantem semuanya. Tapi dimatikan kembali jadilah debu. Lah makanya manusia tidak seperti itu. Nanti akan ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya hisab. Apa Bu? Ada namanya hisab. Jadi kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang suka berantem, nanti ada hisabnya di sana. Ya, sama anak, sama suami, sama tetangga, macam-macam ya. Nah, nanti akan ada hisabnya sendiri. Ada timbangannya, ada hisab, masya Allah ya. Jadi yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah, bako. Nih masalahnya nih. Misalkan Allah itu bako itu kekal. Allah itu kekal. Yang hanya kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan menyelesaikan masalah kehidupan yang hakiki. Jadi Ibu, sekarang kan hidup di dunia hanya sementara. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Hidup di dunia hanya sementara, nggak lama. Ini ibu-ibu perasaan belum lama kan hidup di sini, betul nggak? Tahu-tahu sudah punya anak Bu, sudah punya mantu Bu. Loh, malah sudah punya mantu tuh. Nah, makanya saya cerita di sini, katanya di sini udah penghuni orang tua di sini. Jadi kalau Lebaran katanya anaknya pada datang, betul nggak? Cucunya pada datang, betul nggak? Berarti ini udah pada tua-tua ini. Ini kelompok tua ini. Tapi perasaannya masih muda aja ya Bu ya. Perasaannya masih muda, padahal udah punya mantu tuh. Masya Allah ya. Memang betul, orang hidup itu seperti loncat, batu loncatan. Sebentar, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah 40 tahun, tahu-tahu sudah 50 tahun, tahu-tahu sudah 60 tahun, tahu-tahu sudah 70 tahun, tahu-tahu mati tuh. Ada nggak? Ada. Masya Allah ya. Ini kita nggak terasa sekarang. Yang bako itu hanya Allah, kekal selama-lamanya. Makanya manusia kehidupannya mewah Bu. Orang yang beriman, orang yang beriman khusus itu tadi, dari awal orang yang beriman nanti hanya meloncat saja. Hidup yang hakiki adalah ketika kita sudah masuk di alam barzakh. Itulah hidup yang hakiki. Kalau ibu dosanya banyak, disiksa dulu. Mau nggak? Yuk, kalau dosanya banyak, disiksa dulu. Nah, kalau dosanya sudah hilang, baru dientas. Kan gitu. Kalau dosanya udah nggak ada, ya udah aman. Kecuali orang yang mati mamin yaumin yamutu yaumal jum'ah. Barang siapa orang mukmin yang mati di yaumul jum'ah wa huwa syahid, maka dia disebut syahid. Orang mati hari Jumat atau malam Jumat, tapi orang yang beriman, maka orang itu tidak akan ada siksa kubur. Amin. Amin ya robbal. Ibu nggak ditanya, kepengen mati? Pengen malam Jumat. Tuh. Masya Allah. Ini khusus ya, untuk meyakinkan Bu, tauhid kita la ilaha illallah. Coba bahas bareng Bu. La ini sifat nafsiyah dulu ya, saya bahas dulu. La ilaha illallah. Tolong, ini adalah kalimat tauhid, ini adalah kalimat thayyibah, ini adalah kalimat yang menyebabkan orang selamat di akhirat. Orang non muslim karena nggak membaca ini, di akhirat itu nggak selamat. Di akhirat terus terang ya, di akhirat itu nggak selamat.
Tapi orang yang meninggal, ini juga masalahnya. Orang yang meninggal di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, di akhir hayatnya mengucapkan itu, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Ini yang sulit itu. Di akhir hayat kita mampu nggak mengucap itu? Walaupun ibadahnya banyak, kalau di ujung akhirnya nggak mampu kalimat itu, masya Allah, tidak bisa masuk surga, akan rugi selama-lamanya. Terus makanya gimana? Kita dilatih setiap habis sholat, Bu. Ibu biasanya kan habis sholat istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa zinal jannata darus salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baca itu, baca Allahumma ajirna minan nar, selalu dibaca. Istighfar selalu dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah harus dibaca. Ini adalah lagi melatih kita di saat kita sakaratul maut, maka kita mampu mengucap la ilaha illallah. Apakah harus jelas? Wallahu a'lam. Terkadang kita di ruang ICU nggak tahu meninggal, tapi di sana mengucap itu. Kalau orang yang terbiasa karena di sana ada acaranya, tetap kita akan mengucap la ilaha illallah. Tapi yang bau memang harus ditalkin, itu. Karena kalau nggak ditalkin, siapa yang akan menuntun kita? Siapa yang akan menuntun kita? Nah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha nah, biasakan. Setelah itu subhanallah 3, alhamdulillah 3, Allahu akbar 3, terus baca la ilaha illallah 100. Nih 5 waktu, Bu, biasakan itu. 5 waktu biasakan baca itu. Ini dalam rangka melatih di saat kita sakaratul maut, kita mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena kita udah biasa. Kalau kita nggak biasa susah, Bu. Makanya la ma'buda illallah, tidak ada yang harus disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada kisah, ini ada kisah di zaman pokoknya ada kisah orang sudah 70 tahun menyembah api, namanya agama Majusi. 70 tahun dia nyembah api, kakak beradik. Satu saat adiknya ngomong sama kakaknya, "Kak, kita sudah nyembah api selama 70 tahun. Coba kita membuktikan kalau memang api bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Coba aja dulu. Setiap hari kita sudah 70 tahun nyembah api." Kata kakaknya, "Ya udah, coba kamu dulu." Nah, tangannya diselonongkan, Bu, ke sini, ke api. Loh, panas luar biasa, panas. Akhirnya karena kepanasan, loh, kenapa ini? Kurang ajar ini api. Sudah disembah sampai 70 tahun, tapi nggak mau nulung kita.
Bagaimana menolong di akhirat? Bagaimana menolong di akhirat? Akhirnya dia nyari pindah agama. Datanglah pada satu kerajaan namanya pemerintahan Malik, ya, Anas bin Malik. Datang ke seorang ulama namanya Anas bin Malik. Ya Anas bin Malik, aku sudah nyembah api selama 70 tahun kakak beradik. Tapi ternyata saya coba, tangan saya selonongan ke ini, ternyata saya masih hangus, masih panas. Lalu apa, agama apa sebenarnya? Maka akhirnya dikasih tahu oleh Anas bin Malik, agama yang benar adalah agama Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kan sudah ditinggalkan hartanya itu semua, tinggal. Dah kamu dari nol. Orang kalau masuk Islam itu susah. Diuji sama Allah. Kehidupannya repot. Nggak punya kerjaan, nggak punya apa. Tahu-tahunya dia ke pasar. Nyari kerjaan, istrinya di rumah. Nyari kerjaan, menawarkan diri. Ayo ibu-ibu atau bapak, saya mau ngelamar kerjaan, mau jadi pembantu apa saja, jadi tukang panggul nggak masalah. Datang terus tiap pagi ke pasar, ngomong kayak gitu. Siapapun yang mau menggunakan saya sebagai tenaga kerja, saya lagi nggak punya uang, saya lagi nggak ini. Tahu-taunya nggak ada yang mau. Akhirnya dia datang ke masjid. Ya Allah, menawarkan diri nggak ada yang mau. Datanglah ke masjid, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, seandainya Islam ini agama yang benar, buktikan ya Allah. Buktikan ya Allah. Ini saya dalam keadaan kesusahan ya Allah. Ini tauhid bu, contoh. Pada hari yang kedua datang lagi ke pasar, menawarkan diri. Barangkali ada orang yang mau mencari saya untuk kerja jadi apa saja. Ternyata itu 2 kali, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Begitu datang ke rumah, mana olehnya Pak kerjanya? Kerja apa? Kerjanya belum dibayar. Pulang lagi ngomong sama istrinya, mana Pak? Kerjanya belum dibayar. Terus datang lagi sampai ke 7 hari. Pas kebetulan hari Jumat, kemungkinan dibayarnya nanti hari Jumat. Itu suami bohongin istri. Setiap hari pergi ke rumah, berangkat pulang ke rumah, ngomongnya padahal mah nggak ada yang nyuruh kerja bu, nggak ada yang nyuruh kerja. Dia datangnya ke masjid, bingung dia. Ya Allah, pas hari Jumat, ya Allah, ini sudah 7 hari, saya sudah ngomong sama istri saya, katanya nanti bayarnya kalau sudah 7 hari. Dengan berkahnya Yaumul Jum'ah, ya Allah, kalau memang Islam yang benar, kalau memang Allah ada, itu sampai segitunya. Kalau memang Allah ada, buktikan ya Allah, ini hari Jumat. Karena sudah kadung bohongi 7 hari kepada istrinya, nanti bayarnya kalau sudah 7 hari. Tahu-tahu betul pas hari Jumat sore-sore, suaminya belum pulang, sampai malam kebingungan karena nggak ada yang bayar. Udah sampai malam belum ada yang bayar, pulang pada ditagih. Begitu sorenya pas Yaumul Jum'ah, malam Jum'ahnya habis maghrib, datang bu, ada orang membawa nampan, isinya emas, 1 nampan, nggak tanggung-tanggung, 1 emas isi nampan. Akhirnya si istri itu, orang yang nganterin itu ngomong, inilah upah kerja suami kamu, upah kerja suami kamu selama 1 minggu, ini dikasih ini. Akhirnya dia langsung senang, dibawalah ke toko emas. Ketika dibawa ke toko emas, dijual, dibayar sampai 1000 dinar bu. Wah, kayak apa itu 1000 dinar? Dibayar sampai seharga 1000 dinar. Dia kaget, dari mana ini emas? Masalah emasnya luar biasa. Akhirnya bisa untuk beli makanan dan sebagainya. Begitu suaminya pulang sudah habis isya, udah malam-malam, dia pas datang malam Jumatnya, masya Allah,
kok sudah ada bau gorengan, bau minyak, bau pokoknya nikmat sekali. Ada apa ini? Begitu datang suaminya, dia langsung dipeluk oleh istrinya, suaminya. Masya Allah, ini ada orang yang nganterin, katanya upah dari kerja selama 1 minggu. Ini mewujudkan bahwa Allah itu ada. Amin ya robbal alamin. Pengen begitu? Pengen coba? Sungguh-sungguh ini ada kisah nyata seperti itu. Masya Allah, ini adalah tandanya orang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tambah yakin kalau berdoa sungguh-sungguh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan namiyan wa bimajidah ya rabbana ya Allah wa qaidihim wa man asawna na'ufad ma Allah ajrun azima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya cukup sekian. Wallahu ya'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.